抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたまんまじゃいないと誓い合った遥かな日が Say say yeah so Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Koga dan Subaru harus pergi ke Jepang untuk mencari Haruto, sedangkan Yuna dan kawan-kawan pergi ke Sanctuary. Singkat cerita, Koga dan Subaru sudah sampai di Jepang dan melihat poster Haruto yang bergabung dalam sebuah band. What the co, ada konsep band pula. Benar saja, Koga dan Subaru pun kemudian melihat langsung konser Haruto di mana ia menjadi vokalisnya. Haruto yang menyadari kehadiran Koga kemudian mencoba bertemu dengannya dan sudah tahu maksud dari kedatangan Koga. Akan tetapi, ia pun menolak untuk ikut sehingga sempat terjadi perselisihan antara Haruto dan juga Subaru. Kemudian Haruto menjelaskan, setelah pertarungan terakhir melawan Mars, ia mencoba memperbaiki jubahnya ke tempat Kiki sambil mendengarkan sebuah lagu di radio jadul. Sejak saat itulah, ia pun kemudian banting setir dan memilih menjadi penyanyi rock and roll. Akan tetapi, dari lubuk hatinya, ia sebenarnya masih ingin menjadi seorang sen. Kemudian, saat Koga dan Subaru menonton lagi konser Haruto, tiba-tiba muncul anak buah Dewi Palas sehingga Koga dan Subaru berusaha untuk melawannya. Saat semua sudah KO, tiba-tiba muncul lagi anak buah Dewi Palas yang memiliki pendengaran sangat tajam, bahkan mampu menyerang Koga dan Subaru dengan sangat mudah. Sementara itu, Haruto yang lagi konser tanpa sengaja melihat pertarungan mereka dan merasakan kalau Cosmo Koga tiba-tiba aja menghilang. Sehingga spontan Haruto pun kemudian pergi meninggalkan konser tersebut untuk menolong Koga. Akan tetapi, Haruto pun ternyata juga kesulitan untuk melawannya karena ia yang menggunakan pendengarannya untuk membaca serangan dari Haruto. Setelah itu, ia membuat seluruh penonton dan bandnya Haruto menjadi patung batu yang mana itu membuat Haruto marah dan akhirnya menggunakan jubahnya. Meski sempat kesulitan, mereka pun akhirnya berhasil mendapatkan kesempatan untuk menyerang balik, namun tiba-tiba aja muncul lagi anak buah Dewi Palas yang secara mengejutkan mampu menahan serangan Koga. Setelah itu, seperti biasa, mereka pun memilih untuk mundur, namun berkat kejadian itulah Haruto pun akhirnya mau untuk ikut bersama Koga dan Subaru ke Sanctuary. Beberapa hari setelah itu, adegan berpindah ke seorang sen perak yang dulu pernah dikalahkan oleh Soma dan kawan-kawan sedang dikejar-kejar oleh anak buah Dewi Palas bernama Hammer. Sayang ia pun harus KO karena gak sanggup menahan serangan dahsyat dari si Hammer ini. Akan tetapi, rupanya ia sedang melindungi seorang bocil yang menjadi patung agar ia gak hancur. Kemudian datang lagi salah satu anak buah Dewi Palas bernama Europa yang mengajak Hammer untuk bertemu dengan Eden. Rupanya setelah pertarungan terakhir melawan Mars, Eden ini memilih untuk berpihak kepada Dewi Palas karena sudah kehilangan seluruh orang yang ia sayangi. Bahkan kuburan Arya dan keluarganya pun juga ada di tempat tersebut. Lalu demi membuktikan kesetiaannya kepada Dewi Palas, Europa pun meminta Eden untuk membunuh Koga. Sementara itu, terlihat Koga dan juga Subaru yang mendatangi tempat bekas pertarungan antara Hammer dengan salah satu sen perak tadi. Rupanya, setelah mereka sampai ke Sanctuary, Shaina meminta Koga dan Subaru untuk mencari sen perak tersebut karena ngilang setelah Mars berhasil dikalahkan. Saat Koga mencoba menolong sen perak tersebut, tiba-tiba Europa datang dengan melempar Koga dan juga Subaru sampai ke tempat Eden. Lalu Koga merasa sangat terkejut ketika tahu kalau Eden ternyata berpihak kepada Dewi Palas dan mendapatkan jubah baru dari sana.
Rupanya Eden ini dijanjikan apabila ia membantu Dewi Palas, maka mereka akan menghidupkan kembali keluarganya, bahkan Arya sekalipun. Koga yang mendengar itu sempat juga berharap, bahkan sampai nggak membalas serangan dari Eden. Namun berkat ceramah non-jutsu dari Subaru, Koga pun akhirnya sadar dan mulai menggunakan mode serius untuk melawan Eden. Akan tetapi, tiba-tiba Hammer malah menyerang mereka semua karena gak suka dengan Eden. Bahkan ia pun mengancam akan menghancurkan tempat tersebut beserta seluruh kuburan keluarganya apabila Eden gak mau berlutut di hadapannya. Dengan terpaksa Eden pun mau, namun kemudian ia malah menjotos si Hammer ini. Ternyata Eden hanya pura-pura aja bergabung ke pihak Dewi Palas agar bisa menjadi mata-mata di sana. Ia pun sebenarnya juga gak percaya kalau mereka bisa kembali menghidupkan orang yang sudah modar. Kemudian Hammer yang marah akhirnya menghancurkan tempat tersebut, bahkan sampai membuat jubah milik Eden menjadi rusak. Akan tetapi setelah itu Eden pun menggunakan jubah aslinya yang ternyata juga sudah di-upgrade. Lalu ia pun menyerang balik dengan jurus andalannya sampai membuat Hammer ini harus terpental jauh. Setelah itu ia pun ngilang yang ternyata ia diselamatkan oleh Europa. Kemudian walaupun Eden berada di pihak Koga dan kawan-kawan, rupanya ia masih belum mau untuk ikut Koga ke Sanctuary karena ia yang masih mau sendiri dulu. Sementara itu di istana Dewi Palas, Titan memanggil 4 prajurit terkuat termasuk dirinya yang dikenal sebagai Raja Surga. Kemudian adegan berpindah lagi ke para anak buah Dewi Palas yang menyerang pangkalan militer bumi dan beruntung Harbinger pun datang untuk membantu. Selang berapa lama Genbu lalu juga datang yang mana itu membuat mereka semua takut dan kemudian kabur. Setelah itu Genbu pun memarahi Harbinger karena telah pergi meninggalkan istananya tanpa seizin dari Athena. Sehingga ia pun kemudian mengajak Harbinger untuk segera kembali karena Athena yang memanggil mereka. Sementara itu, terlihat beberapa orang di belahan bumi yang sudah menjadi patung batu akibat ulah dari anak buah Dewi Palas. Singkat cerita, Genbu dan Harbinger pun sudah sampai di Sanctuary dengan Seiya, Kiki dan juga Fudo yang sudah ada di sana. Lalu melihat sudah semakin banyak umat manusia yang menjadi patung, Athena pun akhirnya menyatakan perang melawan Dewi Palas dan meminta semua Sen untuk berkumpul. Singkat cerita, seluruh Sen pun telah berkumpul yang tak selang berapa lama Athena kemudian juga ikut muncul. Lalu ia secara resmi menyatakan perang di hadapan para Sen dan meminta mereka semua untuk pergi ke setiap daerah yang waktunya dihentikan oleh anak buah Dewi Palas. Singkat waktu, tim Koga terbagi atas beberapa kelompok di mana adegan menyorot Koga dan Subaru terlebih dahulu. Melihat orang-orang di sana sudah menjadi batu, Koga pun kemudian menghajar anak buah Dewi Palas secara brutal. Rupanya Koga ini sedang terbawa emosi, bahkan karena emosinya itulah ia nggak bisa mengimbangi Tarfos yang tiba-tiba aja kembali muncul. Namun berkat ceramah non-jutsu dari Subaru lagi, Koga pun mencoba untuk mengontrol emosinya. Akan tetapi, tiba-tiba muncul seorang bayi di sana yang mana itu membuat Koga harus berkorban karena Tarfos yang berusaha membunuh bayi tersebut. Kemudian, Koga pun berbalik menyerang dengan Pegasus Ryuseiken yang mana itu membuat Tarfos akhirnya KO. Sayang, ia pun kembali berhasil kabur dan orang-orang di sana akhirnya kembali normal. Kemudian Koga dan Subaru pun melanjutkan perjalanan ke tempat lainnya. Adegan berpindah dulu ke sebuah desa di mana warga di sana semua telah menjadi batu akibat ulah dari Halimet. Namun ternyata masih ada 2 orang kakak beradik yang selamat sehingga Halimet pun kemudian mengejar mereka. Saat mereka gak bisa lagi kabur karena di ujung tebing, Andromeda pun kemudian datang untuk membantu yang ternyata ia juga sudah sembuh. Lalu entah apa yang terjadi, Halimet masih mampu untuk menghentikan waktu sampai membuat kakak dari bocil itu menjadi batu.
Beberapa hari setelah kejadian itu, Yuna dan kawan-kawan pun sampai di desa tersebut dan melihat bocil tadi yang pergi menjauhi mereka. Sehingga Yuna pun berusaha untuk mengejarnya, namun tetap aja bocil itu menghindari mereka dengan perasaan sangat marah. Namun bocil itu malah kembali bertemu dengan Halimet dan memaksanya untuk mengembalikan kakaknya itu. Akan tetapi, Halimet malah meminta bocil tersebut untuk mengambil jubah stone milik Andromeda dan ia berjanji akan mengembalikan kakaknya. Selang berapa lama, Andromeda pun kemudian datang dan langsung membuat Halimet kabur gak karuan. Setelah itu, Andromeda membawa Yuna dan kawan-kawan ke tempat persembunyian mereka yang ternyata masih ada beberapa orang yang selamat dari desa tersebut. Akan tetapi, bocil itu kembali memaki-maki Andromeda karena ia yang gak bisa menyelamatkan kakaknya. Lalu Andromeda menceritakan di mana saat ia datang untuk menyelamatkan bocil dan kakaknya itu, Andromeda malah gak langsung membunuh Halimet dan membiarkannya untuk pergi. Sehingga Halimet sempat menghentikan waktu mereka sebelum ia kabur. Akibat blunder itulah Andromeda memaklumi sikap bocil tersebut yang sangat membencinya. Saat malam tiba, bocil itu pun diam-diam mengambil jubah stone milik Andromeda dan memberikannya kepada Halimet. Akan tetapi, Halimet malah berdusta yang beruntung Andromeda kemudian datang untuk menolongnya. Bahkan Andromeda sampai mampu membuat Halimet terdesak meski nggak pakai jubahnya. Namun tiba-tiba Halimet malah mengatakan kalau ia akan membuat kakak dari bocil tersebut kembali normal asalkan Andromeda mau untuk mengalah. Tentu saja demi bocil tersebut, Andromeda pun akhirnya rela dihajar habis-habisan oleh Halimet, bahkan ia melarang Yuna yang baru aja datang untuk membantu. Lalu karena gak tega Andromeda terus disiksa demi kakaknya, si bocil pun memberanikan diri untuk membantu Andromeda meski ia harus kena hajar juga. Akan tetapi, rupanya bocil itu berhasil mengambil kembali jubah stone milik Andromeda yang kemudian stone tersebut melindungi mereka dari serangan Halimet. Akibat hal itulah, Andromeda pun malah mendapatkan jubah terbarunya dan berbalik menyerang Halimet sampai ia KO. Namun seperti biasa, Halimet pun kabur setelah dikalahkan oleh Andromeda. Kemudian, Soma dan Riho datang walaupun telat sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena yakin kalau Andromeda mampu untuk melindungi desa tersebut. Adegan berpindah dulu ke anak buah Dewi Palas yang dulu pernah melawan Koga di Jepang bernama Hati. Ia pun menghancurkan tempat pelatihan para Senbaja, namun ternyata mereka semua sudah nggak ada di sana. Keesokan harinya, Subaru dan Koga pun sampai di sana dan begitu terkejut melihat semuanya yang udah hancur lebur. Selang berapa lama, muncul anak buah Dewi Palas yang menyerang mereka berdua, namun beruntung Koga dan Subaru dengan mudah mengalahkannya. Akan tetapi tanpa disadari, Subaru malah terkena serangan dari Hati yang tiba-tiba aja muncul sehingga membuat jubahnya menjadi rusak. Kemudian sempat terjadi pertempuran antara Hati melawan Koga, namun ia memilih untuk mundur karena tahu kalau teman-teman Subaru mulai berdatangan. Lalu mereka berdua diajak ke tempat pengungsian para Senbaja oleh salah satu teman akrab Subaru bernama Elna. Elna ini sangat mengagumi Subaru, bahkan ia menggambarkan bintang di jubahnya karena tahu kalau Senbaja nggak punya rasi bintang. Kemudian datang dua orang pria bernama Ban dan juga Nachi yang merupakan pelatih dari para Senbaja di sana. Selain itu, mereka berdua rupanya adalah Sen Singa dan juga Serigala terdahulu sebelum era Soma dan juga Haruto. Kemudian Subaru memperlihatkan jubahnya yang rusak, namun ia malah kena omel Ban dan juga Nachi karena nggak bisa menjaga jubahnya sendiri. Ia yang merajuk pun kemudian main pergi gitu aja entah kemana. Setelah itu, Elna pun menceritakan awal mula Subaru datang ke tempat latihan dengan kondisi linglung dan gak tahu asal muasal dirinya sendiri. Walaupun begitu, Subaru menjadi orang yang paling rajin latihan dan juga terkuat di antara para Senbaja lainnya.
Mendengar itu, Koga pun kemudian mencoba mendatangi Subaru dan memberikan ceramah nonjutsu kepadanya. Akan tetapi, Hati kembali muncul bersama pasukannya sehingga sempat terjadi pertarungan antara anak buah Dewi Palas melawan para Senbaja. Dalam pertarungan tersebut, Hati kembali menghentikan waktu dan membuat para Senbaja dengan Cosmo lemah menjadi batu. Kemudian Koga pun dibuat gak berdaya setelah terkena ribuan kunai dari si Hati ini. Bahkan Subaru yang mencoba untuk membantu pun juga gak bisa berbuat apa-apa. Melihat Subaru akan difatality, Elna pun kemudian nekat untuk menolongnya meski akhirnya ia harus modar di pelukan Subaru karena kunai milik Hati yang mengenai punggungnya. Lalu Elna memberikan jubahnya kepada Subaru agar ia bisa terus berjuang hingga mendapatkan rasi bintangnya sendiri. Dengan sangat terpaksa, Subaru pun kemudian menggunakan jubah tersebut dan membangkitkan Cosmonya untuk pertama kalinya. Hingga akhirnya Subaru berhasil mengalahkan Hati meski ia kembali kabur. Setelah itu, terlihat Subaru dan kawan-kawan yang sangat sedih setelah modarnya si Elna. Namun Subaru mencoba untuk tegar dan kembali melanjutkan perjalanan bersamaan dengan Koga.